Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kabar saya pada hari ini sangat baik dan puji Tuhan saya sehat. Terima kasih Anda sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kiran Anjeli dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2024. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Christian Anjay. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan wawancara hari ini, saya akan bertanya sedikit tentang latar belakang Christian. Jadi nama lengkap kamu? Nama lengkap saya adalah Christian Anjay. Nama panggilan? Saya biasa dipanggil Ian. Kapan dan di mana Anda lahir? Saya lahir di Makassar pada tanggal 23 Desember tahun 2002. Berapa usia saat ini? Saya saat ini berusia 23 tahun. Jadi apakah kamu besar di tempat yang sama dengan tanggal lahir kamu? Ya, saya besar di Makassar juga, tempat kelahiran saya. Nah, kamu itu anak keberapa dalam keluarga dan dari berapa bersaudara? Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Apakah kamu tinggal bersama dengan saudara saat ini? Iya betul, saya tinggal dengan saudara saya. Di mana alamat tempat tinggal kamu? Saya tinggal di perumahan Dentata Tri Residen Blok A1 nomor 3. Sudah berapa lama tinggal di sana? Saya sudah tinggal di sini selama 8 tahun. Dengan siapa kamu tinggal? Saya tinggal dengan keluarga saya juga. Apa agama yang Anda anut? Saya beragama Kristen, Protestan. Apa suku bangsa kamu? Saya Bugis, Makassar. Oke, selanjutnya, bisakah kamu menceritakan riwayat pendidikan mulai dari TK sampai pendidikan terakhir? Saya TK di Wirwabuana 2, lalu naik ke SD Kapota Yuda, lalu masuk SMP 18 Makassar, lalu lanjut ke SMA Negeri 8 Makassar, lalu kuliah di Karisma College. Anda kuliah di Karisma, jurusan apa? Saya jurusan Sistem Informasi. Apakah kamu pernah pindah sekolah? Tidak. Bagaimana pengalaman kamu selama bersekolah? Pengalaman selama sekolah? SMA atau sekolah apa saja? Iya, semuanya. Semuanya. Pengalaman ya Menyenangkan. ya sangat menyenangkan. Kapan kamu menyelesaikan setiap jenjang pendidikan tersebut? Apakah pernah mengalami keterlambatan atau percepatan studi atau normal saja? Mungkin saya mengalami percepatan studi. Oke, selanjutnya apakah kamu punya
atau pernah meraih prestasi selama bersekolah atau pun di luar sekolah? Tidak pernah. Selanjutnya, apa pekerjaan saat ini? Pekerjaan saat ini? Tidak ada. Tidak kerja. Ya. Selanjutnya, berapa jumlah saudara yang kamu miliki? Saya memiliki satu saudara. Bisa kamu ceritakan tentang dia, misalnya umurnya berapa atau pendidikannya sekarang apa? Umurnya sekarang itu 20 tahun. Dia kuliah di Universitas Ujung Pandang. Terus untuk jurusannya ekonomi. Oke, selanjutnya, siapa nama ayah? Nama ayah saya adalah Jabir Syarlover. Berapa usia Anda ayah saat ini? Tahu apa Anda? Mungkin sekitaran 54. Pendidikan terakhir ayah? SMA. Apa pekerjaan ayah kamu? Yang sekarang Ya. atau dia sekarang sudah pensiunan. Kalau nama ibu, Erlita Sambe. kira-kira berapa usianya pada saat ini? Mungkin 48 kurang lebih. Apa pendidikan terakhir ibu? Kuliah S1. S1 ya, betul. Pekerjaan ibu? Usaha rumahan seperti catering. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, bisakah kamu menceritakan tentang anggota keluarga kamu? Misalnya hubungannya harmoniskah atau Ya, kita semua harmonis. bagaimana hubungan kamu dengan masing-masing anggota keluarga? Baik, sangat baik. Apakah komunikasinya lancar? Lancar, komunikasi kami lancar. Kira-kira siapa yang paling dekat dengan kamu di keluarga? Mungkin adik saya. Selanjutnya, bagaimana hubungan ayah kamu dan ibu kamu selama ini? Semuanya baik. Apakah kamu sering berkomunikasi dengan mereka? Ya, sering. Nah, dalam hal apa biasanya Anda berdiskusi dengan orang tua kamu? Tentang pilihan yang akan saya ambil seperti kuliah atau membahas pekerjaan atau seputar informasi yang ingin saya ketahui. Apakah kamu merasa didukung oleh keluarga? Ya, saya merasa saya sangat didukung. Bagaimana suasana yang biasanya terjadi di rumah? Baik. Apakah suasana rumahnya cenderung hangat atau sering terjadi konflik? Ya, hangat. Bagaimana cara keluarga kamu menghabiskan waktu bersama? Ya, seperti kami pergi
makan-makan, pergi liburan, atau pergi jalan-jalan juga, atau kadang juga menghabiskan waktu di rumah. Selanjutnya, seberapa sering Anda atau keluarga Anda berkumpul bersama-sama? Mungkin hampir setiap hari. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang biasanya berperan dalam mengambil keputusan dalam keluarga? Mungkin ayah dan ibu. Apakah anggota keluarga lain dilibatkan, misalnya kayak saudara Anda, dalam mengambil keputusan tersebut? Tergantung dalam beberapa hal. Bagaimana pendapat kamu tentang cara mengambil keputusan itu? Coba dijelaskan, Bang. Bagaimana pendapat kamu tentang cara orang tua Anda mengambil keputusan? Menurut saya itu sangat bagus karena keputusannya itu open minded, jadi masih bisa didiskusikan. Apakah kamu sendiri pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam beberapa hal. Selanjutnya, apakah ada peristiwa dalam keluarga yang berpengaruh bagi kehidupan Anda? Misalnya, Peristiwa yang terjadi di keluarga, lalu itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. saya rasa sih tidak ada. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara orang tua kamu mengasuh dan mendidik kamu sejak kecil? Tegas atau santai? Iya, tegas dan santai, seperti kayak Asian parenting pada umumnya. Apakah orang tua kamu itu punya aturan dari kamu kecil sampai sekarang? Ya, tentu saja ada. Lalu bagaimana perasaan kamu terhadap pola asuh tersebut? Sebenarnya make sense saja sih, jadi oke-oke aja. Karena untuk kebaikan Ya, sendiri juga. Selanjutnya, siapa yang paling banyak mengasuh kamu ketika masih kecil? mungkin babysitter saya. Jadi apakah kamu berarti kamu lebih sering bersama dengan orang lain waktu ketika masih kecil? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana orang tua kamu memberikan disiplin atau teguran kepada kamu? Sama sih seperti halnya Asian parenting pada umumnya. Kadang tegas, ngomong, Menegur kalau ya salah. menegur, gitu. Biasanya apa yang biasanya terjadi ketika kamu melakukan kesalahan? Langsung dinasihati atau langsung ditegur? Ya, saya langsung ditegur dan langsung dinasihati. Apakah orang tua kamu itu memberikan penjelasan ketika menegur? Ya, tentu saja tentang apa yang saya lakukan. Lalu bagaimana reaksi kamu terhadap hal itu? Mungkin pada saat itu saya masih naif, jadi ya
Selanjutnya, apakah orang tua sering memberikan dukungan atau penghargaan kepada Anda? Ya, betul. Sering. Sering. Misalnya dalam situasi apa mereka memberikan dukungan? Ini memberikan dukungannya, bukan memberikan apresiasi. Ya, dukungan. Seperti memberikan beberapa hal kebutuhan dalam sekolah saya atau kuliah saya, seperti itu. Selanjutnya, apakah orang tua kamu itu sering memuji ketika Anda mencapai sesuatu? Iya, kadang. Bagaimana perasaan kamu ketika mendapat dukungan tersebut? Tentu saja saya sangat senang dan saya merasa ingin memaksimalkan usaha saya. Dan merasa lebih dihargai ya. Ya, betul sekali. Selanjutnya, bagaimana perhatian yang diberikan orang tua kamu selama ini? Apakah kamu itu merasa kebutuhan emosional kamu itu sudah terpenuhi? Iya, saya rasa sih seperti itu. Apakah orang tua kamu itu sering meluangkan waktu? Iya, cukup sering. Kira-kira dalam hal apa kamu itu merasa diperhatikan oleh keluarga atau orang tua? Dalam segala hal sih, dalam hal apapun. Selanjutnya, bisakah kamu menceritakan bagaimana pengalaman kamu selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah? Apa mata pelajaran yang paling kamu sukai dan apa mata pelajaran yang menurut kamu itu paling sulit? Menurut yang pertama, waktu pembelajaran dulu saya sering memperhatikan, tetapi kadang juga saya kurang memperhatikan atau lebih tepatnya asik sendiri. Tetapi dalam beberapa hal saya sering memperhatikan. Misalnya dalam pelajaran kesukaan saya seperti matematika, saya sangat senang berhitung, mempelajari rumus-rumusnya, jadi saya sering memperhatikan pada saat pembelajaran. Tetapi pada saat sejarah atau IPS, saya sangat sering asik sendiri karena menurut saya itu pelajaran yang saya sangat tidak suka. Jadi saya jarang memperhatikan. Nah, kamu bilang kamu kurang suka mata pelajaran sejarah. Ya. Ya, kira-kira apa alasannya? Menurut saya mungkin situasinya sangat membosankan dan mungkin juga pengaruh dari gurunya. Saya merasa sih seperti itu. Oke. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu mengalami kesulitan dalam belajar? Bisa diulangi? Apa biasanya yang kamu lakukan ketika mengalami kesulitan dalam belajar? Ini dalam situasi apapun ya? Ya. Kalau di sekolah sih, kalau saya kesulitan, saya pasti bertanya kepada teman saya. Terus kalau saya di rumah, mungkin saya akan lebih mencari tahu di Google. Bagaimana hubungan kamu dengan guru selama bersekolah?
dari SD ke Eh, SMA? Sangat baik sih, menurut saya mereka sangat mengenal saya, terutama beberapa guru yang sangat terkadang paling sering memberikan saya teguran dan paling sering eh, mengajari saya dan membantu saya. Oke. Jadi kamu itu merasa nyaman berinteraksi dengan guru. Eh, Mungkin dalam beberapa hal iya, Eh, walaupun dia sering menegur saya. Nah, apakah ada guru yang berpengaruh dalam kehidupan kamu? Iya ada. Nah, bagaimana guru itu memberikan dukungan kepada kamu? Eh, Dia seperti kadang Menasihati. menasihati dan memberikan saya kesempatan untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi. Bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman waktu kamu bersekolah? Sangat baik. Kami semua berteman dengan baik. Apakah waktu sekolah kamu punya teman dekat? Ya, ada. Apakah kamu pernah mengalami konflik dengan teman? Iya, pernah. Masih ingatkah konflik apa itu? Saya sudah lupa sih. Karena itu sejak SMP. Selanjutnya, bagaimana kondisi kesehatan kamu secara umum? Secara umum saya sangat sehat, walaupun sekarang saya jarang berolahraga, tetapi saya sangat sehat. Kira-kira kamu sering mengalami sakit di area tertentu? Tidak. Bagaimana kondisi kesehatan kamu dalam beberapa tahun terakhir? Ya, sehat, tapi terkadang dalam beberapa cuaca saya kena demam, flu, ya sakit-sakit pada umumnya. Selanjutnya, apakah kamu pernah mengalami penyakit serius atau mengalami perawatan medis? Iya, saya pernah satu Kali mengalami penyakit serius? pengalaman apa? Menjalani perawatan Ya, medis. di rumah sakit. Kapan hal tersebut terjadi? Waktu saya kelas 3 SMA. Bagaimana proses pengobatan yang kamu jalani pada saat itu? Ya, saya dioperasi. Apakah sampai sekarang itu masih ada dampaknya? Tidak ada. Selanjutnya, apakah terdapat riwayat penyakit tertentu di dalam keluarga kamu? Saya rasa sih tidak ada. Baik. Bagaimana pola tidur kamu sehari-hari? Akhir-akhir ini saya sulit tidur sih. Nah, biasanya itu kamu tidur jam berapa? Kadang kalau saya ingin beraktivitas pada pagi hari saya tidur jam 12 malam. Tetapi kalau lagi libur atau tidak ada, mungkin saya biasanya tidur jam 2 atau jam 1. Apakah kamu sering mengalami kesulitan saat ingin tidur? Iya, Misalnya apa, seperti susah tidur kah? iya,
susah tidur, ngantuk, tidur tapi nggak bisa tidur. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pola makan dan aktivitas fisik Anda? Pola makan saya sangat teratur, tetapi aktivitas fisik saya seperti olahraga sangat kurang. Berarti kamu itu tidak punya waktu rutin untuk berolahraga. Iya, betul sekali. Kalau kamu punya tidak jadwal makan Oh, supaya teratur? punya. Kira-kira itu dari jam berapa, makan siang, jam berapa, makan malam, jam Kalau berapa? untuk makan siang biasanya durasinya dari jam 12 sampai jam 1, paling lama sampai jam 2. Kalau makan malam itu durasinya paling dari jam 6 sampai jam 8, mungkin paling lama jam 9. Apakah jadwal tersebut itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan kamu? Mungkin secara tidak langsung iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman atau lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar seperti di rumah ya? Ya, atau keluarga. Sangat baik. Mereka semua berteman dengan tetangga. Seberapa sering kamu atau keluarga kamu itu berinteraksi dengan orang-orang sekitar, misalnya seperti tetangga tadi? Kalau kami sih jarang, tetapi ayah saya paling sering karena dia paling sering nongkrong di pos sama orang lain, tetangga lain. Oke, bagaimana pengalaman kamu ketika kamu itu berinteraksi dengan orang yang baru yang kamu kenali? Jujur saya jarang sih berinteraksi sama orang yang baru saya kenal. Mungkin kecuali saat dibutuhkan, ya seperti biasa memperkenalkan diri sendiri, lalu to the point. Apakah kamu merasa mudah memulai suatu percakapan dengan orang lain? Iya. Apakah kamu itu merasa canggung terhadap situasi-situasi tertentu? Dalam beberapa situasi tertentu ya. Bagaimana cara kamu itu menyesuaikan diri? Misalnya ini Kalau sedang berbicara dengan orang, terus kamu rasa canggung, nah bagaimana cara kamu mengatasi hal itu? mencari topik sih. Bagaimana perasaan kamu ketika berada dalam suatu kelompok? Ini kelompoknya kita kenal semua atau? Ya, bisa juga dalam suatu organisasi. Senang. Apakah kamu merasa nyaman berada di kelompok besar, misalnya kayak organisasi? Dalam beberapa hal iya, saya senang dan nyaman. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran kamu biasanya dalam suatu kelompok? Apakah kamu itu orangnya yang lebih sering memimpin atau lebih sering mengikuti? Kalau memimpin sih tidak, saya lebih ke yang mengikuti dan lebih suportif.
Apakah kamu aktif dalam menyampaikan pendapat pada saat berada di dalam suatu kelompok? Iya, pendapat aktif. Selanjutnya, bagaimana tanggapan orang lain terhadap kamu? Menurut saya, yang saya rasakan, saya orangnya asik dan humoris. Terus saya juga interaktif dan lebih banyak mengemukakan pendapat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu itu pernah mengalami kesulitan dalam hubungan atau membangun hubungan sosial? Coba diulang. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial? Saya rasa sih tidak. Oke. Apakah kamu mengetahui bagaimana kondisi kehamilan ibu kamu saat mengandung kamu? Coba diulang. Apakah kamu mengetahui kondisi kehamilan ibu kamu saat mengandung kamu? Saya tidak tahu. Apakah kamu tahu bagaimana proses kelahiran kamu dari cerita keluarga? Tidak. Oke. Kamu tahu tidak, kamu itu lahir cukup bulan atau lahir secara prematur? Saya lahir cukup bulan. Kalau berapa berat badan saat lahir, kamu tidak? Saya tidak, kurang tahu. Oke. Selanjutnya, apakah kamu sudah kawin atau belum? Saya belum kawin atau menikah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan fisik kamu sejak masa kanak-kanak? Saya rasa sih bugar. Karena waktu kecil saya sangat interaktif dan sering bermain, lebih banyak menghabiskan waktu bermain. Apakah pernah mengalami keterlambatan perkembangan? Saya rasa sih tidak. Bagaimana kondisi kesehatan saat masih kecil? Saya rasa sih dulu saya seperti pada anak umumnya sih. Waktu kecil, apakah kamu itu aktif bermain atau berolahraga? Saya lebih sering aktif bermain daripada berolahraga. Tetapi saya sering bermain yang melakukan kegiatan fisik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana aktivitas fisik kamu pada saat ini? Sekarang saya kurang berolahraga. Oke. Apakah kamu pernah mengalami cedera atau gangguan fisik?
untuk cedera dan gangguan fisik saya rasa sih saya tidak pernah mengalaminya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kondisi stamina atau energi kamu dalam sehari-hari? Mungkin karena saya kurang berolahraga jadi stamina saya mungkin menurun semenjak mungkin SMA terakhir saya sering berolahraga, mungkin ya stamina saya menurun. Oke, selanjutnya apakah kamu merasa mudah lelah sekarang? Iya, karena mungkin pengaruh dari kurangnya berolahraga. Apakah kamu itu merasa kamu cukup istirahat? Saya rasa sih diri saya cukup istirahat, cukup banyak. Oke. Bagaimana pandangan kamu terhadap kondisi fisik kamu yang saat ini, yang menurut kamu itu menurun? Bagaimana pandangannya sekarang? Menurut saya sih jujur agak khawatir karena saya kurang berolahraga. Jadi saya sebenarnya ingin inisiatif untuk aktif lagi berolahraga. Tapi apakah kamu itu seimbangi makanan kayak makan sehat, tidak mengurangi junk food atau apa? Mungkin sih tidak sih, tapi saya orangnya jarang makan junk food. Terus saya tidak terlalu sering makan yang membuat tubuh saya eh, menjadi sakit. Jadi saya rasa sih tidak. Jadi apakah kamu itu merasa puas dengan kondisi fisik kamu sekarang ini? Kurang puas. Apakah kamu ada hal yang ingin kamu tingkatkan dari diri kamu itu? Mungkin yang pertama sih pengetahuan saya, terus pemahaman saya, stamina saya, mungkin itu saja sih. Oke. Apakah yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan? Tidur dengan cukup, eh, mengurangi stres, mengurangi kafein, makan teratur, dan olahraga secukupnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kemampuan kamu dalam memahami hal-hal baru? Saya merasa saya sangat cepat memahami hal baru, tetapi jika saya diajarkan, saya mungkin lebih paham lagi, lebih dalam pemahamannya. Nah, apakah kamu itu orangnya mudah memahami informasi baru? Sepertinya sih saya butuh mencerna dulu, tetapi tidak selama itu. Oke. Misalnya Anda menyukai sesuatu hal. Nah, bagaimana cara kamu itu mempelajari hal tersebut? Ya mungkin saya bertanya kepada teman saya yang mungkin tahu, karena selama ini saya sangat sering bertanya kepada teman saya, dan teman saya juga memang profesional dalam hal itu. Terus saya juga biasanya riset di beberapa website dan beberapa penelitian. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu biasanya memecahkan masalah? Apakah kamu itu lebih sering atau lebih suka berpikir sendiri, atau kamu itu justru membutuhkan bantuan orang lain?
Eh, se- Mungkin saya orangnya lebih suka menyelesaikan masalah secara sendiri atau mandiri. Tetapi kalau saya merasa masalahnya lebih rumit, mungkin saya akan bertanya kepada orang lain atau lebih tepatnya membutuhkan pertolongan orang lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kamu menemukan solusi ketika kamu sedang menghadapi suatu masalah? Maksudnya? Misalnya kamu sedang ada masalah, terus bagaimana prosesnya itu kamu sampainya dapat solusi? Yang pertama, sudah tentu saya akan mengetahui dulu eh, apa masalahnya dan mencari apa solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu itu mengambil keputusan penting? Misalnya, apakah kamu itu lebih banyak mempertimbangkan banyak hal Iya, saya lebih banyak mempertimbangkan banyak hal dengan meminta pendapat orang lain atau dengan pendapat kamu sendiri saja? dengan pendapat saya sendiri saja. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah mengambil keputusan yang kamu ambil sendiri? Ya, saya sangat senang walaupun terkadang ada beberapa hal yang saya melakukan kesalahan, tetapi dari situ saya belajar. Oke. Selanjutnya, apakah kamu itu sering memikirkan berbagai hal secara mendalam? Misalnya, apakah kamu sering memikirkan berbagai hal secara mendalam? Dalam beberapa situasi tertentu, ya. Apakah hal tersebut itu membantu atau justru membuat Anda cemas? Saya rasa sih itu bukan membuat saya cemas, tetapi saya lebih eh, mempersiapkan diri sendiri. Selanjutnya, apakah kamu merasa cara berpikir kamu itu sering berubah seiring berjalannya waktu? Saya merasa iya. Misalnya, dalam hal apa perubahan tersebut terjadi? Maksudnya? Misalnya, Anda berpikir, cara berpikir Anda itu berubah seiring berjalannya waktu. Nah, terus bagaimana perubahannya itu terjadi? Misalnya kan ada orang yang pengaruhi, jadi berubah. Kalau dari awal sampai sekarang sudah pasti berubah, karena itu juga pengaruh dari wawasan yang lebih luas, terus pendapat orang lain, lebih banyak interaksi sama orang lain, dan ya sudah pasti berubah. Oke. Bagaimana dampaknya itu terhadap kehidupan kamu? Cukup baik, sangat baik malah. Menjadi lebih baik. Ya, betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu biasanya mengekspresikan perasaan kamu? Maksudnya? Apakah kamu itu mudah menunjukkan emosi kepada orang lain? Sebenarnya bukan mudah sih, tetapi memang saya orangnya lebih ekspresif orangnya. Oke. Selanjutnya,
selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi situasi yang membuat kamu itu marah? Menghadapi situasi yang membuat marah. Maksudnya? Bagaimana kamu itu menghadapi situasi, nah terus itu bikin kamu marah, bagaimana kamu menghadapinya? Oh, mungkin saya pasti akan lebih muhasabah diri, terus memikirkan hal yang terbaik, atau mungkin saya mempelajari sih. Bagaimana, apakah kamu itu pernah mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi? Tidak. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu menghadapi perasaan sedih atau kecewa? Bagaimana perasaan saya? Saat menghadapi perasaan sedih atau kecewa terhadap sesuatu hal? Mungkin saya pasti lebih banyak berpikir sih, terus apa yang terbaik pada saat itu. Oke. Apa yang biasanya membantu kamu itu menjadi kamu merasa lebih baik? Misalnya bermain game kah, atau berkumpul dengan keluarga atau teman? Mungkin lebih ke berpikir sih. Saya berpikir apa yang terbaik pada saat itu, ya seperti itu. Apakah kamu itu pernah berbagi cerita dengan orang lain? Jarang. Oke, selanjutnya, apakah kamu itu orangnya itu mudah tersentuh atau sensitif terhadap sesuatu? Tidak, normal aja sih, tidak terlalu sensitif. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengalaman yang sangat mempengaruhi perkembangan emosi kamu? Apakah ada pengalaman yang mempengaruhi perkembangan emosi? Pengalaman ya mungkin tidak ada sih. Oke. Apakah kamu menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru? Tentu saja ya, saya pasti akan menyesuaikan diri sendiri. Kira-kira apa kamu itu membutuhkan waktu berapa lama untuk beradaptasi? Ya mungkin saya membutuhkan beberapa waktu. Oke. Bagaimana perasaan kamu selama proses tersebut? Dalam proses beradaptasi itu? Mungkin saya lebih banyak mengamati, memahami situasinya, terus memikirkan tindakan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu sedang bekerja dengan orang lain? Tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kita kembali dulu ke saya. Iya.
kamu itu mudah terpengaruh atau sulit berkonsentrasi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam beberapa hal iya, saya kadang sulit berkonsentrasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu waktu dulu atau waktu bersekolah pernah mengikuti kegiatan sosial atau ekstrakurikuler? Ya, saya waktu SMA ya. Ya, Iya, saya pernah mengikuti beberapa ekstrakurikuler. apa-apa saja? Dalam ekskul seni, terus basket, itu saja sih. Oke. Selanjutnya, apakah kamu itu bagaimana cara kamu menggambarkan kondisi emosi sehari-hari? Apakah kamu itu lebih sering merasa senang, sedih, atau cemas, atau marah? Dalam sehari-hari itu bagaimana? Normal sih, kadang senang, kadang dalam beberapa situasi tertentu saya marah, ya normal. Seberapa mudah emosi kamu itu berubah dalam sehari-hari? Tidak terlalu pengaruh sih, jadi kadang stabil saja. Nah, biasanya apa itu yang mempengaruhi perubahan emosi kamu? Ya mungkin kalau dalam beberapa situasi tertentu ada hal yang tidak sesuai ekspektasi saya, mungkin saya agak marah dan kecewa, tetapi sudah itu tidak lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengekspresikan emosi kepada orang lain? Apakah kamu itu lebih suka atau lebih terbuka kepada orang lain atau cenderung menahan perasaan? Sebenarnya saya lebih jarang. Coba bisa diulang? Lebih terbuka atau cenderung menahan? Jarang terbuka sih, tetapi dalam beberapa hal saya sering seperti bertanya ya tentang apa masalah hidup saya. Apa yang membuat kamu itu merasa aman untuk terbuka atau aman merasa terbuka ketika berbicara ke teman dekat Anda atau siapa? Karena teman saya mungkin pernah mengalaminya atau lebih paham di bidangnya, terus lebih luas wawasannya dan mungkin mengetahui solusi-solusinya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu itu menilai diri kamu secara umum? Apakah kamu itu punya memiliki kelebihan atau apa kekurangan yang kamu rasakan? Menurut saya kelebihan saya itu, saya ketika ingin mempelajari sesuatu saya pasti akan lebih dalam. Terus dalam pemahaman saya jamin saya bisa memahami
lebih cepat. Walaupun ketika ada beberapa hal yang saya kurang paham, saya pasti akan lebih banyak riset dan belajar untuk memahami lebih dalam. Cuma kekurangan saya itu sering terlalu fokus, jadi kadang melupakan beberapa hal-hal tertentu. Terus saya juga orangnya sangat eh, cepat bosan, jadi mungkin saya ketika bosan saya suka mengantuk. Oke. Bagaimana seberapa percaya dirinya seberapa percaya dirinya kamu dalam berbagai situasi atau di situasi tertentu, apakah kamu merasa percaya diri atau kurang percaya? Jika situasinya sangat saya pahami, pasti saya sangat percaya diri lah. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu merespon kegagalan atau kritik? Ya, saya pasti lebih ke arah memahami dan menerima semua pendapat dan kritik, lalu ya mungkin lebih memahami pandangan orang lain. Oke. Apakah kamu pernah merasakan atau mengalami kegagalan? Sudah pasti pernah. Nah, apakah kritik atau motivasi membuat itu kamu bangkit atau justru menjatuhkan kamu? Sebenarnya dalam beberapa kritik ada juga beberapa kritik yang kurang relevan atau sebenarnya tidak masuk akal. Jadi saya seperti kalau ada kritik yang tidak relevan mungkin saya tidak hiraukan. Tetapi untuk kritik yang sangat-sangat membantu, saya pasti dapat berkembang. Oke. Selanjutnya, kegiatan apa yang membuat kamu itu merasa lebih baik? Apakah kamu punya hobi tertentu? Menonton sih. Jadi menonton membuat perasaan kamu itu menjadi lebih baik. Iya. Nah, seberapa sering kamu melakukan aktivitas tersebut dalam sehari? Mungkin sekali sehari. Jadi apakah kegiatan itu efektif membantu kamu? Dalam hiburan, iya sangat efektif. Oke. Apa pertanyaan terakhir, apakah tujuan kamu ke depannya dalam bidang karir? Yang jelas dalam bidang karir saya ingin meningkatkan pengalaman, terus untuk bisa mendapatkan impian saya. Itu saja sih. Jadi apakah ada langkah yang sudah kamu rencanakan untuk Iya, ada. kira-kira ada hambatan yang mungkin akan kamu hadapi? Oh, sudah pasti ada. Misalnya apa hambatan itu? Mungkin hambatannya dari diri sendiri sih. Oke. Sampai di sini, apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan atau yang belum sempat kita bahas selama wawancara tadi? Saya rasa sih itu sudah semuanya. Sudah cukup ya? Ya. Nah, menurut Anda apakah ada pengalaman penting yang menurut kamu itu berpengaruh dalam hidup? Mungkin
pertemuan dengan teman-teman saya sih, itu sangat pengaruh. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan keterbukaan Anda dalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah saya ajukan. Nah, semua informasi yang kamu berikan tadi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipakai untuk kebutuhan akademik. Nah, informasi yang kamu berikan itu sangat membantu saya dalam memahami kondisi dan pengalaman kamu secara keseluruhan. Semoga proses wawancara ini bisa memberikan manfaat juga bagi kamu. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Kita sudah wawancara. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dan selamat siang. Terima kasih.